Selamat sore Bapak Agustinus Gogot Winardi, apa kabar? Senang sekali bisa hadir di Noken Podcast pada kesempatan sore hari ini. Selamat sore Bu Winona, terima kasih. Kabarnya baik, puji Tuhan, semua sehat. Dan kami juga terima kasih bisa diundang di Noken Post sore hari ini. Oke, luar biasa. Ini sebuah kehormatan buat kami redaksi Noken Podcast ini Bapak. Iya. Dan pada sore hari ini Bapak, kami juga turut didukung oleh UMKM yang menjadi mitra kami selama ini dari Sagusep Koko Joni dan juga dari Napet Bolen. Luar biasa. Iya, kami juga didukung oleh Era Home, kemudian juga dari Cafe Valentine. Jadi mitra kami. Dan tentunya juga selama ini kami sangat bersyukur sekali dari Noken Enterprise juga boleh terus menjadi mitra dari Lanut J. Adimara. Betul, harapan kita demikian Bu. Oke. Dari Noken Post selalu mewartakan yang terbaik untuk masyarakat. Oke. Iya. Nah, ini menarik sekali Pak Agustinus. Saya sapa ya Bapak ya. Iya. Kebetulan juga kita nih ada dalam ritual keagamaan di mana pada hari ini tepatnya 13 April kita ada dalam situasi bulan suci Ramadan, tetapi juga kita akan menyambut Hari Raya Paskah. Pekan Suci Paskah. Iya, betul. Benar sekali. Keberadaan Bapak sebagai dan Lanut J. Adimara kurang lebih 9 bulan di... Sudah jalan 8 bulan. Oke, sudah jalan 8 bulan ya. Baik Bapak, ini terkait juga beberapa hari lalu, tepatnya 9 April 2022, TNI Angkatan Udara merayakan HUT ke-76. Betul. Iya, sebuah usia sejalan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Dengan tema Swabuana Paksa ya Bapak? Swabuana Paksa, sayap tanah air. Itu artinya apa Bapak? Sayap tanah air. Sayap tanah air. Oke. Jadi spirit sebagai sayap tanah air terus terpatri dalam prajurit TNI Angkatan Udara tentunya. Betul Bu. Tadi mungkin Ibu sempat menyinggung terkait pada momen kali ini. Mungkin perkenankan saya atas nama seluruh warga Lanut Johannes Abram Dimara untuk masyarakat Merauke dari penggemar Noken Post, selamat menunaikan ibadah puasa. Sudah 10 hari berlalu, masih ada kurang lebih 20 hari. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat saudara-saudara kami yang Muslim. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Mungkin besok sudah memasuki Trihari Suci. Mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Demikian Ibu sebagai awalan kami. Kalau begitu saya mau ajak Bapak cheers dulu. Cheers. Terima kasih Bu. Iya. Bisa diminum ya? Iya, silakan. Tadi sedikit tentang hari ulang tahun TNI AU, betul Bu. Itu yang ke-76, perjalanan lumayan panjang bagi TNI Angkatan Udara tentunya. Dan kita bisa lihat perkembangan TNI Angkatan Udara saat ini yang luar biasa terkait dengan modernisasi dari alat utama sistem senjata. Alutsista. Betul, seperti yang waktu itu dari sambutan Bapak Kasau, bagaimana saat ini TNI Angkatan Udara berkembang modern luar biasa. Iya. Yang menarik di sini ya dari perjalanan Bapak sebagai orang nomor 1 di Lanut J. Adimara. Ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan setelah memimpin Lanut J. Adimara. Secara pribadi, bagaimana Bapak melihat kondisi di Kabupaten Merauke yang kita cintai ini terkait dengan keberagaman masyarakat yang ada dan juga tentunya dukungan kepada khususnya TNI Angkatan Udara dalam skop Lanut J. Adimara. Iya Bu, terkait dengan keberagaman dari masyarakat Merauke sendiri, pandangan saya secara pribadi sangat-sangat luar biasa, di mana nilai toleransi
toleransi yang sangat tinggi bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ya, berbagai suku. Bahkan event besar kemarin, event besar PON, event nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Merauke juga sukses, berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Kemudian dari tamu-tamu kita yang hadir di sini, beliau-beliau semua merasa nyaman dengan keberagaman masyarakat yang di sini, di mana toleransi sangat tinggi, kerahmatan masyarakat sangat luar biasa dalam menyambut tamu-tamu yang datang di sini. Dan sepanjang perjalanan kedinasan saya di sini terkait dengan warga kami yang ada di Lanut, berinteraksi dengan masyarakat, ya kami sangat-sangat berterima kasih bahwa selama ini dan mungkin sebelum-sebelumnya sudah disambut dengan sangat luar biasa. Kedatangan kami tentunya harapannya bisa sama-sama mensupport, sama-sama membangun, ya, sama-sama berkontribusi terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Itu Bu, harapan kami. Oke. Pesan yang paling esensial dari Kepala Staf Angkatan Udara yang merupakan pimpinan tertinggi di TNI AU kepada seluruh prajurit yang ada di Indonesia dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 tanggal 9 April lalu, Bapak, esensinya untuk segenap prajurit itu apa? Seperti kita ketahui bersama Ibu ya, kemarin beliau menyampaikan sambutan yang tentunya ini dibacakan hampir seluruh, bukan hampir, seluruh satuan-satuan yang ada di TNI Angkatan Udara dari Sabang dan sampai kita yang ada di sini Merauke. Walaupun secara virtual kemarin ya Pak. Betul, secara virtual, secara kemarin disampaikan. Yang tertera dalam sambutan beliau ada lima hal yang sepintas saya tangkap dan saya bacakan waktu itu. Pertama terkait dengan keimanan dan ketakwaan bagi prajurit, itu yang melandasi dalam setiap penugasan prajurit dimanapun berada. Itu. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan kedisiplinan, ya. Ini dalam sambutan beliau berharap prajurit TNI, khususnya TNI AU, harus bisa disiplin dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Di mana saat ini terjadi pandemi COVID-19, tentunya menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk berdisiplin dalam menjaga prokes sehingga pemulihan ekonomi akan cepat bisa berjalan. Berikutnya yang ketiga adalah terkait dengan keselamatan terbang dan kerja. Di sini beliau berpesan di mana TNI Angkatan Udara ini bekerja dengan berbagai macam alutsista yang dibilang mahal mungkin ya sangat mahal itu, pesawat dan segala macam. Beliau berharap keselamatan kerja atau safety itu harus selalu dijaga, harus selalu berpegangan pada standar operation prosedur atau SOP, sehingga dalam pelaksanaannya bisa secara cermat, tepat, pelaksanaannya selamat pada akhirnya. Itu terkait pesan beliau. Yang keempat terkait dengan bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Itu. Kemudian yang terakhir adalah lakukan yang terbaik sebagai bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara, kepada lini apapun, sekecil apapun, dari posisi atau jabatan sampai yang tertinggi, lakukan sebisa mungkin yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sepertinya 4 itu yang saya tangkap Ibu ya. Nah tadi yang keempat saya juga sedikit agak lupa, tapi maksudnya ke sana. Nah sejauh ini dalam berinteraksi dengan masyarakat di sekitar Mako Lanut atau mungkin di asrama seperti itu ya Bapak, bagaimana dengan masyarakat sekitar? Sejauh mana perhatian Bapak sebagai dan Lanut untuk masyarakat lokal kita juga? Betul Bu, mungkin dari masyarakat juga tahu, Ibu juga mengerti, di mana di tengah-tengah pandemi ini, di luar perintah dari Kotas, kita juga secara secara
bukan pribadi, secara mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan yang paling kelihatan sekali adalah pada saat penanganan pandemi, di mana kita melaksanakan kegiatan vaksinasi yang hingga tadi pagi dilaksanakan oleh seksi kesehatan yang menjadi salah satu bagian dari dinas kesehatan yang memang berupaya keras untuk melakukan vaksinasi. Itu yang selama ini yang paling kelihatan. Kemudian yang tidak kelihatan tentunya kehadiran kami di Lanut bisa dirasakan pada momen-momen tertentu. Saat momen PON kemarin kami melaksanakan kegiatan paramotor itu juga luar biasa sambutan dari masyarakat. Itu kemudian di sana memang di Lanut ini ada namanya staf ataupun bidang kedinasan, Dinas Bina Potensi Dirgantara. Itu yang akan secara langsung menyentuh kegiatan-kegiatan dengan masyarakat sekitar. Mulai dari karya bakti berapa kali kita melaksanakan, kemudian komunikasi sosial, kita juga punya istilahnya kampung-kampung binaan dari Lanut. Ada. Di mana saja tuh, Pak? Ada yang di Kudamati dengan di Kaliweda. Ada, jadi kita beberapa kali sering ke sana, termasuk yang di Payem. Terus ada lagi terkait minat dirgantara, itu yang masyarakat bisa langsung merasakan bagaimana ada olahraga dirgantara di sana, paramotor. Kemudian ada pramuka dirgantara juga, saka dirgantara. Itu Bu, kira-kira itu yang kelihatan sekali bagaimana interaksi kami TNI AU dengan masyarakat. Namun demikian yang lebih kalau kita lebih sedikit melihat ke atas, bahwa di Merauke ini ada dua yang berbaju biru, yaitu Pangkalan Udara dan Satuan Radar. Ibu pernah ke sana? Benar-benar waktu upacara virtual itu dilaksanakan di Satuan Radar ya Bapak ya? Ibu harus tahu bahwa yang mengamankan, yang mata-mata kita di udara itu 24 jam adalah Satuan Radar. Sehingga pengamanan wilayah udara itu berjalan dengan aman. Kalau di atasnya aman, tentunya harapannya di bawah akan aman dari pengganggu-pengganggu yang akan masuk wilayah udara kita. Kira-kira itu, Bu. Jadi sebelum ada sesuatu yang mencurigakan, Satuan Radar ini sudah mampu mendeteksi ya, Bapak ya? Apalagi di situasi jaringan seperti saat ini kan juga boleh dibilang cukup rawan sekali ya. Esensi sekali. Jadi di sini peran dari Sat Radar ini penting sekali untuk sangat penting, dan ini sering tidak kita sadari, Bu. Gitu. Jadi kita harus sadar dan betul-betul mengerti bahwa seolah-olah kita kan hanya yang kelihatan yang tadi saya sampaikan, yang bina potensi dirgantara itu di spot dirga. Padahal di atasnya itu masih ada peran esensi sekali dari Lanut dan Radar, yang dimana di bawah naungan Koopsud ini, beliau betul-betul melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah udara nasional. Mungkin yang perlu kami juga sebagai masyarakat ketahui ya Pak ya, untuk Lanut JA Dimara sendiri di bawah Koopsud 3, Komando Operasi Udara 3. Komando Operasi Udara 3. Yang pangkalannya di Biak. Markas komandonya ada di Biak. Itu membawahi wilayah mana saja? Jadi diketahui untuk masyarakat bahwa Koopsud 3 ini merupakan bagian dari Komando Operasi Udara Nasional, Koopsudnas, yang terdiri dari 3, Koopsud 1, Koopsud 2, dan Koopsud 3. Koopsud 3 markas komandonya ada di Biak. Membawai beberapa pangkalan udara. Di mana ada pangkalan udara tipe-tipe, mulai dari tipe A, itu ada Pangkalan Udara Biak. Kemudian pangkalan udara Biak itu pangkalan udaranya adalah Lanut Manua. Kemudian pangkalan udara Jayapura itu Silas Papare, Lanut Silas Papare. Itu bintang 1. Sedangkan untuk pangkalan udara yang tipe B itu ada beberapa di Lanut Merauke, yaitu Johannes Abram Dimara, Lanut Morotai itu Lewati Mena, Lanut Ambon itu Lanut Patimura. Kemudian selain itu ada pangkalan-pangkalan yang masih kecil, tipe C di bawah, di mana Lanut Dumatubun,
ada di Tual. Satu lagi di Yohanes Kapiau itu ada di Timika. Jadi memang diambil dari nama-nama pahlawan nasional. Betul. Itu semua diambil dari nama-nama. Sebuah bentuk penghargaan negara kepada para pahlawan. Satu lagi ada desa Semen yang sangat vital juga, berada di posisi Pegunungan Tengah. Saat ini akan menuju ke Lanut tipe C, nantinya adalah di Wamena. Sedang digodok sekiranya nama pangkalannya siapa yang betul-betul mewakili nuansa di sana. Iya, satu lagi juga ada di Samlaki, Bu, baru juga. Jadi ada banyak di bawah Koopsud 3 ini, ada banyak sekali. Iya, Bu. Demikian. Luar biasa. Ya, kita minum dulu, Pak. Makasih, Bu. Ini bisa dicoba nggak ini? Boleh. Ini sagu sep dan juga ada nape bolen. Jadi ya suatu saat Bapak bisa tetap terus teringat Merauke. Mohon maaf yang sedang berpuasa, ya Bu ya. Iya. Ini karena ini di endorse kita, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Ini luar biasa. Iya. Saya sangat senang sekali dengan cita rasanya. Dengan harapan nih Bapak akan selalu ingat Merauke. Pasti, Bu. Ingat sekali. Tidak akan terlupakan. Kota kita yang tercinta ini. Teras Timur Indonesia. Ya, ini kan dari pangan lokalnya, Pak ya, dari sagu. Kalau napet ini dalam bahasa Marin artinya pisang. Nah, ini juga terkait ketahanan pangan juga. Nah, terkait ketahanan pangan, apa yang dilakukan dari Lanut Jaya? Iya, Bu. Ketahanan pangan juga menjadi salah satu program juga, Bu. Di mana mungkin Ibu pernah juga main ke belakang itu ada sayur mayur, kemudian yang di belakang lapangan sepak bola Legimin juga ada sayur mayur. Namun kalau terkait dengan sagu maupun bahan utama beras kayaknya belum bisa untuk mencetak sawah di sana, terlalu sempit, Bu. Namun untuk sayur mayur cukup menurut kami, itu menjadi suatu potensi ketahanan pangan yang cukup bagi Pangkalan. Di luar itu juga ada ikan, kolam ikan itu. Coba kami belum pernah coba ya. Bisa. Nanti Bu Wina kalau mau mencoba, tinggal mancing, bakar di mana, goreng di mana terserah. Itu. Kemudian satu lagi, Bu, terkait dengan hari ulang tahun ke-76 ini, TNI ini, ada program dari pimpinan itu juga tanggal 19 nanti. Tanggal 19 April ini, hari Selasa, akan diadakan basar pasar murah yang diselenggarakan oleh Lanut dan mengajak dari rekan-rekan mitra UMKM lah. Semoga bisa ikut berpartisipasi di sana. Di mana nanti tempatnya, Pak? Jalan Marta Dinata ya, kayak kalau misalnya Jalan Marta Dinata yang di sebelahnya PAUD. Di sebelahnya PAUD. Di sana. Diselenggarakan di situ. Betul, yang itu kan jalan besar itu, terus ada tempat yang agak luas. Ini apakah dalam rangka juga menyambut Paskah dan juga di bulan suci Ramadan ini, Pak? Dari dalam rangka ulang tahun itu jelas, kemudian kebetulan mungkin waktunya bertepatan juga dengan bulan Ramadan ini. Sangat membantu masyarakat. Betul. Juga. Harapan kami pasar demikian. Murah ini. Betul. Iya. Itu yang harapan dari pimpinan demikian. Dan diselenggarakan di seluruh Indonesia, Ibu. Ya memang dari ini pimpinan pada tanggal tersebut diselenggarakan kegiatan basar atau pasar murah. Itu nggak pakai kriteria? Selama ini tidak ada kriterianya. Berarti kita bisa ikut belanja juga ya? Boleh. Bisa, Ibu. Boleh. Oke. Ya Bapak, yang paling esensi dari seorang prajurit TNI AU dengan moto Swabuana Paksa. Jelas, Bu. Bagian dari seorang prajurit di sana ada apa ya? Istilahnya harus dipegang, mulai dari Sabta Marga, Sumpah Prajurit itu utama, 8 wajib TNI itu yang utama. Kemudian insan sebagai insan TNI AU, sedikit bercerita adalah ada sesuatu yang sedikit pembeda, namanya airmanship, jiwa keudaraan. Airmanship itu jiwa keudaraan, di mana seluruh prajurit TNI AU harus mempunyai jiwa keudaraan. Apapun, sekecil apapun. Salah satunya tadi yang disampaikan dalam pesan Panglima pesan dari Kepala Staf Angkatan Udara.
safety atau keselamatan terbang dan kerja adalah utama. Iya. Itu ya salah satu bagian dari jiwa keudaraan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP, standar operation procedure. Iya. Jangan keluar dari itu. Laksanakan apa yang direncanakan, ya kan? Rencanakan dan itu harus dilaksanakan. Kan gitu istilahnya. Iya. Iya, itu Bu. Oke. Jiwa keudaraan yang menurut saya ini yang esensi bagi setiap prajurit harus tahu itu. Iya. Iya, Bu. Oke. Sejauh mana animo dari kita punya anak-anak muda, generasi muda khususnya yang ada di Kabupaten Merauke, kalau tidak salah itu kan Lanut J. Adimara menyelenggarakan ada beberapa menyelenggarakan kegiatan untuk merekrut rekrutmen prajurit ya. Betul. Nah, sejauh ini Bapak melihat bagaimana animo dari anak-anak kita? Puji Tuhan, alhamdulillah Bu, lumayan bagus. Iya. Memang yang saya pandang ya, saya lihat ada sesuatu yang masyarakat ini terlalu memandang terlalu tinggi nih. Oh, TNI itu udara itu gimana? Tapi animonya lumayan. Selama ini ada yang beberapa kali kita selenggarakan itu ya antara 25 sampai 30, dibilang memang kecil, tapi karena yang menjadi jatahnya lah istilahnya Bu, ya bukan jatah ya, alokasi, alokasi untuk di sini memang juga lumayan kecil. Iya. Beberapa kali kami ngirim peserta seleksi, lumayan bagus. Jadi apa yang kita kirim benar-benar yang memang kita terseleksi. Dari 5 yang kita kirim, 4 yang masuk, hanya 1 yang kembali. Iya. Sudah beberapa kali kami ngirim itu. Waktu yang akhir tahun itu ada Bintara, jadi seleksi Bintara kita mengirim 6 orang yang lulus di sini 5, kemudian kita kirim ke Adi Sumarmo untuk seleksi pusat, bisa lulus 4, 1 kembali. Kemudian ini yang tamtama dari awal tahun kemarin, dari 23 personil yang mengikuti rekrutmen. Lulus lagi waktu itu ada 9, kemudian kita seleksi lagi di sini, seleksi daerah itu 5 lagi yang bisa lulus untuk seleksi pusat. Itu 4 lulus, jadi sekarang sedang mengikuti pendidikan, 1 kembali. Jadi luar biasa. Dari 5, memang alokasinya hanya 5 kita mengirim. Tapi pada saat pembukaan itu animonya tinggi, banyak, berarti lumayan. Mereka juga punya ekspektasi kan? Punya ekspektasi. Mungkin melihat para prajurit TNI AU ini jadi inspirasi untuk mereka. Betul. Animonya menurut kami lumayan bagus. Khusus untuk anak-anak putra daerah. Betul, memang sebenarnya itu yang sangat-sangat kita harapkan Bu, bahwa saudara-saudara kami masyarakat Masyarakat Merauke ini, terlebih lagi dari saudara-saudara Malin atau mana lah itu, MAPI atau mana atau Asmat, itu bisa benar-benar mau gitu, mau untuk istilah mencoba, berani. Ada kemarin dari salah satu saudara kita itu Togret, saya namanya Togret, lolos. Jadi kami mengirim 2 atas nama calon siswa Robert, kemudian 1 lagi Togret. Kalau nggak salah dia yang punya basic olahraga itu volley. Yang main volley itu. Atlet volley. Dia lolos. Dan ini masih sudah masuk mengikuti kegiatan pendidikan Tamtama AU. Berarti sebenarnya potensi itu banyak ya Pak ya. Apalagi kalau mereka ini dari basic olahraga itu kan pasti mungkin juga bisa ada standar-standar tertentu ya yang dari jelas sisi kesehatan, disiplin, itu kan penting sekali. Yang kalau orang basicnya olahraga Bu, kira-kira dia pasti kedisiplinnya sudah tertata. Ya benar, maksudnya di situ artinya sudah ada dasar disiplin itu penting sekali. Betul. Memang itu harus itu menurut saya. Dan masyarakat sini sebenarnya adik-adik kita ini, saudara-saudara kita ini mempunyai potensi besar di sana. Dari sisi fisik, kemampuan SDM itu sudah bagus ya. Bagus Bu. Tinggal ditambah disiplin. Makanya kalau dengan orang yang basic olahraga pasti akan disiplin. Dia pasti akan disiplin. Sudah tertempa ya. Tertempa kedisiplinan. Oke. Betul. Nah, Bapak,
Dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam pekerjaan, gejolak dan sebagainya, bagaimana Bapak secara pribadi untuk memanage hal tersebut? Karena harus juga ada keseimbangan dengan keluarga kan ya. Nah ini memanage dengan keluarga gitu Mas ya. Iya. Artinya itu kan pasti akan sangat berpengaruh sekali ya, tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan, support dari keluarga juga ini kan akan memiliki pengaruh yang luar biasa. Betul. Apakah ini bisa terselesaikan dengan baik atau tidak? Peran keluarga sangat besar sekali pasti. Betul Ibu ya. Seperti diketahui juga, selama dinas di sini saya didampingi oleh keluarga ya, istri juga kesini, jadi berbagai istilahnya tantangan ataupun kendala baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan, keluarga sangat mensupport. Istri saya mensupport, kehadiran keluarga di sini betul-betul mensupport saya dalam berbagai kendala, tantangan. Ada tempat untuk curhat lah istilahnya. Kan gitu Bu ya. Penting sekali. Saat suatu agak mungkin saya pandang buntu, ternyata dari keluarga, dari istri, pandangan istri kan mungkin akan sedikit berbeda. Dan itu bisa menjadi penyeimbang. Oh iya, luar biasa. Oh ini saya bisa pakailah, terapkan di sini. Kira-kira itulah Bu. Iya. Kan jadi istri itu sebagai penolongan ya Pak ya. Luar biasa, betul. Itu sangat saya ini kan. Ini kita ada di bulan April. Bulan April itu identik dengan perayaan Hari Kartini kan? Ya, aduh itu betul. Sekarang pertanyaan saya untuk Bapaknya. Waduh. Boleh enggak kalau pertanyaan ini tidak dijawab? Ya harus dijawab lah ya, simpel saja. Iya. Bagaimana peran perempuan di mata seorang Bapak dan Lanut? Kalau bercermin dari masa mungkin mulai saya bertumbuh dan berkembang sampai saat ini, peran perempuan, terlebih lagi peran seorang ibu adalah luar biasa, sangat-sangat berperan penting dalam tumbuh berkembangnya putra-putri kita, Bu, anak-anak kita. Iya. Jadi udah itu tidak akan nodap itu apa ya istilahnya? Tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Berarti nikmat apa lagi yang harus didustai? Nikmat apa lagi yang harus dari peran seorang ibu lah. Iya. Betul. Hal yang paling simpel saja Bu, bahwa PAUD lah gampangannya. Iya. PAUD itu bagaimana akan terbentuk karakter seorang anak, seorang putra putri kita ya dari ibu-ibu itu. Iya. Ibu-ibu yang mendidik. Nah ini sangat-sangat penting, bahwa peran seorang ibu, apalagi yang dalam cita-cita masa depan anak, itu adalah sangat-sangat penting sekali. Vital ya. Sangat-sangat vital. Tidak bisa terabaikan itu. Tidak bisa tergadaikan. Ngomong-ngomong nih, kalau setiap 21 April ya Pak ya, biasanya kasih hadiah favorit Ibu Eta apa nih? Aduh, ini sudah agak lebih privacy nih. Atau paling suka dikasih apa beliau? Namanya kalau ibu-ibu tidak jauh-jauh dari sana itu. Apa tuh Pak? Kalau tidak, ya biasanya ya Bu ya, mungkin bukan biasanya. Ya? Antara bunga ya, kemudian yang kedua biasanya seneng yang kain-kain itu, mungkin Bu Ina tahu. Bener. Oh, saya kira kecupan. Aduh, kalau itu agak disensor dikit. Ya, mungkin Bu Ina juga sering melihat juga, kalau kan berteman di itu ya, medsos ya. Istri kebetulan senang sekali dengan apalagi yang etnik-etnik, mulai dari noken. Oh, berarti kita sama ya. Itu noken post. Noken podcast. Betul, itu sangat-sangat senang sekali istri saya itu. Jadi sampai ke Wamena aja dicari itu. Oh gitu ya. Di Timika nyarinya itu. Jadi Bapak nih sudah tahu ya sense-nya ibu ininya itu apa. Jadi pada saat momen-momen spesial itu pasti dikasihnya itu. Betul. Ya perjalanan lumayan panjang Bu, dari tahun 2000 sampai 2022 ini. Iya, ini ya, saya tanya lagi izin nih Pak, apa sih yang membuat Bapak jatuh cinta sama Ibu Eta? Waduh, apa itu ya? Ini lebih privasi lagi nih. Masih terkait dengan yang hari ulang tahun tidak ini tadi? Aduh, iya. Apa ya? Kalau mengingat masa lalu sudah terlalu lama sih Bu. Tapi yang jelas dari segala-galanya lah yang dia punyai, baik kelebihan maupun kekurangan itulah. Dari kekurangan yang ada dari dia
kelebihan yang ada dia, itulah yang buat saya bisa luluh hati. Gitu. Iya. Arti kehadiran Bapak dan Ibu itu menjadi panutan untuk semua keluarga dari prajurit itu. Betul. Iya. Itu betul sekali, bahwa kehadiran dari ibu ataupun istri pendamping itu sangat-sangat berpengaruh dalam kedinasan, ya, dalam penyeimbang. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kita dalam berorganisasi, dalam dinas, dalam berkeluarga banyak sekali permasalahan. Itu sudah hal yang wajar. Dan tentunya dari adanya masalah adalah butuh suatu solusi, butuh suatu pencerahan, di mana kehadiran pendamping khususnya saya itu juga berperan serta dalam mungkin adanya permasalahan dari anggota, kemudian permasalahan interaksi antar anggota, antar keluarga. Saat ada permasalahan, disitulah kehadiran seorang istri pendamping saya untuk turut serta dalam menyelesaikannya, dalam memberikan solusi. Betul, demikian Bu. Ya, di balik suami yang sukses ada istri. Waduh, ini di samping, bukan di belakang. Iya, di samping. Betul. Di samping kan, Pak? Betul. Iya. Betul. Oke. Nah, ini kita dari ulang tahun, kemudian sedikit privacy. Tapi saya percaya bisa menginspirasi siapapun yang mendengarkan percakapan kita lewat. Amin, semoga saja Bu ya. Iya, oke. Ini beberapa saat lagi nih kami sudah dapat informasi bahwa tugas Bapak akan selesai di Lanut JA di Mara. Waduh, cepat sekali nih informasinya. Iya. Saya sebenarnya agak sedih juga nih, Pak. Iya. Oke, kira-kira hal-hal mana yang mungkin bisa disampaikan untuk masyarakat Merauke? Iya, Bu. Ya, betul. Memang sudah ada istilahnya surat keputusan dari pimpinan untuk mulai berdinas kembali di tempat yang baru. Ini adalah hal yang biasa, tour of area, tour of duty, hal yang biasa. Kemudian datang lagi istilahnya yang akan mengisi dengan segala macam warna yang ada di Merauke. Ini juga menjadi hal yang istilahnya harus kita inikan terus supaya semakin bertumbuh dan berkembang semakin baik. Kalau harapan kepada masyarakat tentunya Bu ya, kita harus selalu memelihara yang tadi kita sampaikan dari awal, suasana kondusif, suasana keberagaman, suasana toleransi. Perbedaan, keberagaman itu adalah anugerah bagi kita semua. Itu yang harus selalu kita syukuri. Jadi harapan saya tentunya masyarakat Merauke yang beragam ini menjadikan suatu perbedaan ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus selalu kita jaga. Itu Bu. Kira-kira ya demikianlah Bu. Saya sangat-sangat dengan menjelang berakhirnya penugasan di sini, banyak pengalaman yang saya dapat Bu, baik dari sesepuh-sepuh yang di sini, apalagi tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh lembaga masyarakat adat yang saya bisa lihat secara langsung, saya bisa merasakan secara langsung bagaimana beliau menjaga suatu toleransi yang tinggi, menjaga keberagaman yang tinggi. Demikian Bu. Luar biasa. Satu lagi. Terkait dengan harapan tentunya. Ada satu yang sudah menjadi fokus dan jangan sampai gagal fokus, Provinsi Papua Selatan. Berharap, saya sangat-sangat berharap bahwa Merauke ini terus maju ke depan menjadi suatu provinsi yang berkembang. Itu harapan dari kami Bu. Saya yang selaku warga masyarakat yang pernah menjadi warga masyarakat Kabupaten Merauke, sangat-sangat berharap tentunya Merauke ini menjadi suatu provinsi, bagian provinsi dari Indonesia yang akan maju di masa depannya. Dan tentunya akan semakin terkenal untuk hal-hal yang membawa kebaikan ya Bapak. Betul. Selama ini sudah terkenal. Selama ini sudah terkenal bagaimana masyarakat Merauke itu. Semuanya kebaikannya sudah terkenal. Gitu Bu. Iya. Oke, Bapak Kolonel Penerbang Agustinus Gogot Winardi ST. Terima kasih lengkap sekali ini. untuk kehadirannya. Boleh kita
berbincang-bincang sejenak lewat program Noken Podcast kita pada kesempatan sore hari ini. Terima Tentunya kasih, kami Bu. juga dari redaksi mengucapkan terima kasih banyak. Ya, saya juga terima kasih banyak. Apresiasinya Bu. Boleh hadir di tempat kami, Bapak. Salam hormat untuk Ibu Eta. Terima kasih anak-anak. saya sampaikan ya. Iya, sukses selalu di tempat yang baru. Amin. Iya. Mohon doa restunya. Saya sebenarnya bawa oleh-oleh untuk berdua saja nih, nggak apa-apa Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Iya. Ini juga untuk oleh-olehnya buat kami redaksi Noken Podcast. Sukses selalu di tempat yang baru. Amin. Iya, Bu, selamat menyambut Pesta Paskah. Dan juga untuk good people ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Winona undur diri. Terima kasih sudah bersama dengan Noken Podcast.